katakanlah dengan biljar, suara yang keras, itu namanya istighosah, sudah sering dilakukan oleh warga NU. Dan beberapa bulan yang lalu di Sidoarjo lebih dari 1 juta orang berdoa bersama. Kalau doa sendirian, malam-malam bangun, kita berdoa pada Allah, namanya munajah. Kalau yang berdoa bersama rame-rame namanya istighosah. Semuanya baik, semuanya mendoakan bangsa ini, mendoakan semua umat Islam mendapatkan kekuatan lahir batin, mendapatkan kesabaran yang kuat, yang maksimal, dan meningkatkan integritas, meningkatkan akhlakul karimah, sehingga hidupnya penuh dengan berkah. Amin. Juga terkait dengan tsunami Banten, Kiai Said, yang kita kemudian saksikan juga, dan beberapa sebelumnya juga ada bencana-bencana yang kemudian terjadi di Indonesia. Apa yang ingin disampaikan dari istighosah kali ini, Kiai Said? Bencana yang kita saksikan baik di Lombok maupun Palu, Sulawesi Tengah maupun di Banten dan Lampung bukan azab. Sekali lagi, bukan azab, tapi musibah. Musibah adalah ujian dari Allah kepada kita semua yang mengingatkan kita agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika mendapatkan musibah, kita harus mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepadanya. Dan bagian dari istighosah ini juga untuk kemudian mendoakan mereka yang kemudian menjadi korban, dan pasti, juga mendoakan agar Indonesia tetap menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Gimana kemudian Pak Kiai bisa menjelaskan ini? Jadi begini, kita ketika menghadapi tahun baru ada 3 hal dalam bahasa Arab. Pertama namanya muhasabah, introspeksi, mengevaluasi apa yang telah kita lalui di tahun 2018. Mari yang baik kita tingkatkan, yang tidak baik kita tinggalkan dengan segera. Yang kedua, kalau sudah muhasabah, mu'atabah namanya. Apa itu mu'atabah? Blaming self. Ketika melihat kegagalan-kegagalan selama tahun 2018, jangan menyalahkan orang lain. Jangan saling menyalahkan satu sama lain. Tapi yang salah adalah kita sendiri. Nah, yang terakhir, kalau sudah muhasabah, mu'atabah, maka terakhir namanya muraqabah. Apa muraqabah itu? Mari kita melihat ke depan dengan sikap optimis, dengan sikap husnudzon, positive thinking kepada Allah, kepada sesama, kepada kita semua. Itu arti daripada kita merenungkan refleksi tahun baru ini. Ya. Tentu tidak bisa lepas juga karena tahun 2019 kita akan ada pesta demokrasi besar. Di NU juga perbedaan hal yang biasa, karena bagian dari petinggi NU ada yang ke Pak Jokowi Ma'ruf, ada juga yang ke Pak Prabowo Sandi, hal yang biasa. Tapi kemudian di bawah ini, di akar rumput, terjadi pembelahan yang luar biasa. Setidaknya ini tercermin dalam media sosial, kemudian dalam percakapan sehari-hari. Apa yang saya sampaikan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama menjelang pesta demokrasi besar 2019 nanti? Kita sudah berkali-kali secara struktural, secara formal dari PBNU kepada seluruh ranting-ranting di bawah agar tetap menjaga kesatuan persatuan. Soal pilihan partai politik, pilihan presiden, bupati, gubernur, wali kota, hal yang lumrah, hal yang luar biasa. Itu rutinitas demokrasi kita setiap 5 tahun. Jangan sampai hal ini menjadikan perpecahan di antara kita sesama. Mari kita jaga martabat, kepribadian, jati diri umat Islam di Nusantara ini, terutama Indonesia. Jangan seperti umat Islam di Timur Tengah yang mudah diadu domba, mudah perang saudara. Coba bayangkan, Afghanistan sudah 40 tahun, Irak sudah 1,5 juta lebih yang mati, Suriah sudah ratusan ribu, Yaman sudah seperti itu, Libya belum selesai, Mesir baru saja ada bom meledak, yang wisatawan juga ada yang meninggal, dan seterusnya. Nah, mari kita tunjukkan bahwa Indonesia merupakan
umat Islam yang beradab, yang berbudaya, berakhlakul karimah. Itu yang paling penting. Prinsip agama itu adalah akhlak moral. Apakah kemudian Kiai melihat perkembangan yang terjadi belakangan ini mengkhawatirkan sehingga butuh ada gerakan-gerakan misalnya dari keagamaan, tidak hanya NU, mungkin nanti Muhammadiyah bersama-sama dengan NU, kemudian juga organisasi yang lain untuk kemudian sama-sama merangkul bahwa pesta demokrasi hal yang biasa, perbedaan hal yang biasa, jangan kemudian bisa melebar kemana-mana sampai mungkin menjadi perselisihan, bahkan pertengkaran antara satu dengan yang lain. Saya yakin bangsa Indonesia sudah dewasa, sudah paham itu semuanya. Terutama kami warga dan ulama. Kecuali ada yang memprovokasi, ada yang membakar-bakar, ada yang adu domba, ada dana, ada sistem, ada cara untuk memecah belah, baru itu akan terjadi. Saatnya kita normal-normal saja, tidak ada di belakang siapa yang mengadu domba, provokator atau yang mendanain. Saya yakin bangsa Indonesia ini bangsa yang anti perpecahan, mencintai persatuan, anti kekerasan, cinta perdamaian, anti permusuhan, mencintai persahabatan atau ukhuwah watonnya bersama bangsa tanah air. Mungkin ada yang ingin sampaikan Pak Kiai, bagi tadi Pak Kiai katakan provokator yang pasti ada karena memang ada yang fenomena-fenomena yang terjadi yang kita lihat. Apa yang Pak Kiai ingin disampaikan dan sesungguhnya bagaimana di mata hukum Islam terhadap provokator itu? Di Quran sudah ditegaskan 15 abad yang lalu. Jadi saya nggak kaget. Kalau saya tidak kaget bahwa banyaknya fitnah, adu domba, hate speech, saya nggak kaget. Di Quran sudah di warning 15 abad yang lalu. Surat Al-Qalam bunyinya, izinkan saya membaca ayatnya. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin atim utullim ba'da dzalika zanim. Kamu jangan sekali-kali mendengar terpengaruh oleh ujaran kebencian, adu domba, gunjingan, fitnah. Semuanya itu adalah manna'in lil khairi, mencegah kebaikan, mu'tadin, menimbulkan permusuhan, atim, dosa besar. Sudah di warning oleh Al-Quran 15 abad yang lalu. Dan hukuman dan katakanlah kemudian hal yang kemudian bisa terjadi, apa mungkin hukuman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang kemudian membuat kerusakan di muka bumi, provokator terkait dengan apa yang kita ingin hadapi bersama pemilu ini. Mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Kiai untuk kemudian mengingat bagi kita semua. Iya. Kejahatan, kemungkaran, kezaliman dari mana datangnya? Dari kita sendiri. Itu namanya, bahasa agamanya namanya hawa nafsu, interest. Ada dua, ada angkara murka, ada syahwat. Ingin ambisius yang berlebihan atau ingin mendapatkan hedonistik yang berlebihan. Yang kedua, kemuliaan, kebenaran, kejujuran. Itu dari mana? Dari kita sendiri. Jadi baik buruk itu dari kita sendiri. Allah sudah mempercayakan itu semua. Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu bangsa kecuali kalau bangsa itu sendiri yang merubahnya. Jadi Pak Kiai, nanti Allah sudah mempercayakan kita sebagai iya, nanti istighosa akan dilakukan oleh PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Apa yang menjadi poin paling utama yang ingin kemudian didoakan bagi bangsa ini? Yang poin paling utama ya musibah ini. Ya Allah, cukuplah sudah musibah yang kau berikan sebagai ujian bagi bangsa Indonesia yang berturut-turut, Lombok, Sulawesi Tengah, Lampung, dan Banten. Cukup sekian ya Allah. Berilah rahmat-Mu, curahkanlah kemurahan-Mu kepada bangsa Indonesia yang
mayoritas umat Islam. Kasihanilah bangsa Indonesia. Cukuplah sekian sampai di sini musibah yang kau berikan kepada kami. Dan ke depan mudah-mudahan bangsa Indonesia bangsa yang lebih baik lagi, lebih maju, lebih bermartabat. Semua itu harus kita mintakan, harus kita mohonkan kepada Allah yang Maha Berkuasa itu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kiai Haji Said Agil Siraj, Sama-sama. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, telah memberikan informasi di Kompas Petang, dan semoga doanya nanti kita semua yang kita akan lakukan juga sering nanti, tidak hanya pada malam nanti dan juga mungkin setiap hari ya, nanti kita akan doakan untuk bangsa ini yang terbaik. Mudah-mudahan kemudian dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Kiai Haji Said Agil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, telah memberikan informasi di program Kompas Petang.